Perkenalkan, nama saya Kevin Praptanayatmaja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak akses sistem database restoran. Nah, NIM saya 12.2020.8004. Baik, di sini saya akan membuat sebuah sistem database pembelian restoran rumah makan. Video ini dibuat untuk praktikum mata kuliah basis data lanjutan. Pertama-tama kita masuk melalui user root dulu. Setelah itu kita akan membuat sebuah database. Database ini akan saya namai restoran, resto ayam, resto kaki lima, restoran, tapi restoran gini aja. Maaf. Oh ya maaf. Ada tambahan S. Nah, setelah itu kita langsung gunakan database-nya restoran. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel yang ada di database restoran. Pertama, create table. Setelah itu menu makanan. Ini tabel untuk menu-menu makanan di restoran. Kita akan menggunakan kode makanan itu start 5 dengan primary key. Setelah itu ada nama makanan, itu saya gunakan varchar totalnya 20. Setelah itu ada harga juga, itu nanti menggunakan tipe data integer totalnya 10. Oke. Setelah membuat tabel makanan, kita akan membuat coba tabel minuman. Minuman. Nah, sama ada kode char, ada kode, ada nama, ada harga. Oke. Setelah itu kita akan membuat coba tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini saya akan menggunakan nama tabelnya pembayaran. Nah, di sini saya akan memasukkan data yaitu nama, tipe datanya varchar, totalnya 10 digit, terus pesanan, tipe datanya varchar juga, maaf. Setelah itu jumlah bayar. Tipe datanya integer. Totalnya 10. Nah, ini. Nah, setelah kita membuat
tabel menu makanan, menu minuman, dan menu pembayaran, kita akan lihat show table dulu ya. Show table. Maaf. Di sini kita sudah lihat ada 3 tabel, ada menu makanan, menu minuman, dan pembayaran. Jika kita ingin melihat struktur di dalamnya, kita bisa menggunakan describe from menu makanan. Gini. Menu makanan. Salah. Nah, jadi ada fieldnya, ada kode, itu tipe datanya char, ada nama, varchar, dan juga harga integer. Setelah itu kita bisa melihat juga menu minuman. Nah, di menu minuman ini juga sama, kodenya char, namanya varchar, dan harganya itu menggunakan tipe data integer. Ada pula seperti pembayaran. Nah, bayaran ini ada nama, pesanan, dan jumlah bayar. Oke, setelah itu kita exit dulu untuk melihat user apa saja yang kita miliki. Exit. Nah, SQL into root. Nah, saya ingin melihat user apa aja sih yang ada di SQL saya, karena nanti saya akan memberikan hak akses di tiap user di antara 3 tabel ini. Caranya adalah use MySQL. Setelah itu kita lihat select user plus password from user. Nah, di sini kita lihat ada beberapa user ya, seperti root, PMA, beli, dan adminku. Nah, setelah itu, setelah kita melihat, kita perlu coba untuk mendelete user yang sudah ada. Caranya adalah drop user, misalnya beli, drop user, beli at localhost. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis akan terdelete. Setelah itu kita akan lihat lagi apakah usernya sudah terdelete atau belum. Kita lihat select user plus password from user. Nah, sudah tidak ada. Saya juga akan mendelete salah satu user saya, yaitu adminku. Ini tidak terpakai sama sekali. User. Nah, ini. Itu adminku at localhost. Nah, sudah terhapus. Kita lihat kembali. User plus from user. Nah, sudah tidak ada semua. Setelah itu, saya ingin membuat user untuk memberikan hak akses kepada 3 tabel ini. Yang pertama adalah create user pembeli, misalnya pembeli at localhost. Nah, untuk passwordnya identified by passwordnya apa ya? Beli, gini aja ya. Nah, pembeli. Nah, ini
identifier ini untuk memberikan password kepada user yang kita miliki. Kita langsung tutup. Nah, otomatis user sudah diberikan oleh password. Saya ingin buat user lagi, yaitu admin. Create user admin. Admin ini nantinya akan berfungsi untuk mengubah menu-menu makanan dan minuman yang ada di tabel yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Admin, localhost identified, passwordnya juga admin. Nah, di passwordnya ini saya samakan dengan nama usernya karena biar mudah untuk mengingatnya. Nah, sudah. Setelah itu, kita akan memberikan hak akses kepada dua user ini. Yang pertama adalah grant select insert update delete on delete on update delete on. Nama database-nya kita tadi apa ya? Nama database restoran. Maaf. Delete on restoran titik, terus ini tadi kan buat pembayaran. Jadi saya kasih ke user pembeli. Pembayaran itu pembeli at localhost. Seperti ini. Kita lihat, oh ada yang salah. Dan select restoran. Pembayaran itu pembeli localhost. Wait. Coba ya. Ini pecah. Dan select insert update. Oh ya Allah. Ini ada yang belum saya kasih koma. Nah, ini baru bisa. Cannot find many matching row in the user table. Grant select insert update delete wait on restoran. Ini sih tadi restoran ya, restoran titik pembayaran to grant to pembeli at localhost. Nah, baru bisa. Maaf, tadi ada huruf kapital di sini malah nggak terdeteksi. Oke, setelah itu saya juga ingin buat grant lagi, buat hak akses lagi, yaitu untuk admin. Nah, kita lihat di sini kan pembayaran. Jadi kita ubah jadi menu makan dan menu minum. Menu makan itu admin at localhost. Nah, double restoran menu menu makanan, maaf. Menu makanan itu harus sudah. Setelah itu kita buat lagi untuk menu minuman. Nah, sudah semua.
Setelah itu kita ingin lihat apakah hak aksesnya sudah masuk semua atau belum. Kita lihat di show grants for pembeli at local host. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Pembeli ini bisa melakukan select, insert, update, dan delete di database restoran di tabel pembayaran. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita juga lihat hak akses dari admin. Admin ini bisanya apa aja ya? Admin, local host. Nah, admin bisa melakukan select, insert, update, delete on menu minuman dan menu makanan. Alhamdulillah. Nah, setelah kita mengisi memberikan hak akses kepada kedua tabel ini, kita untuk mengisi data dulu di menu makanan dan menu minuman. Kita exit dulu kembali. Kita masuk di MySQL minfo.np. Ini. Nah, setelah itu kita lihat show database. Wait. MySQL, saya edit dulu kembali supaya ada yang salah. MySQL minfo.np. Nah, seperti ini. Salah. Ya Allah. Kita langsung use restoran. Ini. Nah, setelah kita masuk di database restoran, baru kita lihat show tables terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 tabel. Pertama, saya ingin memasukkan data dari menu makanan. Pertama-tama insert into menu makanan values kayak kurung atasnya P, kodenya nanti tadi P1 misalnya kita kasih apa ya, nasi goreng. Nah, nasi goreng setelah itu harganya berapa ya? 10.000. Nah, misalnya seperti ini. Kita tutup kurung. Ya Allah, salah. Nah, sudah masuk kan? Setelah itu juga sama. Insert into makanan. Nah, di sini kita ubah lagi kodenya P2. Isiannya nanti mie goreng. Kita coba mie goreng. Mie goreng. Harga mie gorengnya harganya 12.000. Ya, benar 12.000. Nah, di sini mie goreng. Masukkan. Oke, masuk lagi. Ada lagi P3, misalnya capcay. Maaf. Capcay. Nah, capcay ini harganya saya kasih harga 15.000. Nah, capcay agak mahal soalnya bahan-bahannya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah masuk apa belum. Kita lihat, coba select from menu makanan. Nah, kita sudah masuk semua, kartunya P1, P2, P3, namanya nasi goreng, mie goreng, sama capcay, harganya ini. Nah, setelah itu saya ingin masukkan lagi di menu minuman. Menu minuman. Ini minuman, misalnya P1 lagi, P1, minumannya es teh. Es teh, nah, harusnya gitu aja. Es teh, harganya 3.000. Nah,
Ya kan? Nah, masuk menu minuman, setelah itu kedua es teh ada es jeruk. Harganya 5.000. Nah, setelah itu apalagi ya, nah ya. Ketiga es buah, es campur, es buah itu harganya 10.000. Es buah agak mahal. Nah, kita masuk semua, kita lihat lagi, select from menu minuman. Nah, kita masuk semua, es teh, es jeruk, es buah. Oke, nah di sini kan uh, apa namanya, sudah terakses semua. Coba kalau semisal kita masuk di user pembeli, apakah kita bisa masuk di user admin, apakah kita bisa mengubah data harga-harganya ini. Nah, coba masuk di sum lagi. Nah, kita sell. Nah, kita punya 2 CM command prompt di sini. Nah, ini saya share aja. Jadi mana? Nah, ini saya hapus saja. Nah, pertama saya mau menggunakan akun pembeli dulu. Bagaimana pembeli ini bisa membeli menu-menu di restoran yang sudah kita isi datanya tadi. Pertama, MySQL menu pembeli min-p. Nah, maaf ya, kebanyakan itu. Passwordnya pembeli. Nah, sudah masuk kan? Kita lihat database. Database-nya apa aja sih? Nah, ada database restoran. Database restoran ini tadi kita sudah masukkan di Green ya. Di Green, nah di sini pembeli ini sudah bisa mengakses database yang sudah kita buat tadi, yaitu restoran. Tapi di database restoran ini kita banyak punya satu tabel, yaitu cuma tabel pembayaran. Kita gunakan use restoran. Nah, kita sudah gunakan di database restoran. Kita lihat tabelnya dulu. So, tabel. Nah, di sini kan cuma ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini nantinya kita akan mengisi data, dan datanya yang kita isi di sini akan masuk di MySQL begini. Pertama-tama kita lihat dulu, this pembayaran. Nah, di sini kan ada nama, pesanan, dan jumlah bayar. Setelah itu, saya coba untuk membuat sebuah pesanan dan melakukan pembayaran. Pertama-tama adalah insert pintu pembayaran Valwest. Nah, di sini saya sebagai customer mau membeli nasi goreng. Nama saya misalnya Kevin ya. Kevin, pesanannya nasi goreng ya. Setelah itu jumlah bayarnya jadi nasi goreng berarti 10.000, berarti saatnya 10.000. Nah, itu maaf. Nah, setelah gini kita langsung coba. Nah,
otomatis datanya sudah masuk. Kita lihat lagi, select bintang form pembayaran. Nah, ini kan sudah masuk. Nah, nasi goreng. Aduh, ini ada satu huruf yang nggak masuk karena startnya ini saya batasi cuma 10, jadi otomatis jumlahnya nggak sama. Nah, saya coba lihat di apa namanya tabel restoran ini di tabel pembayaran. Jadi select bintang form pembayaran. Nah, di sini ada masukkan nama Kevin, pesanan nasi goreng sebenarnya 10.000. Nah, di user pembeli ini tadi memesan nasi goreng dan secara otomatis masuk di admin saat adminnya kita buat tadi. Nah, setelah itu bisa untuk kalau misal kita ingin membeli lagi, nah kita mungkin beli mie goreng. Mie goreng itu harganya 12.000. Maaf. Ini kebanyakan 12.000. Nah, sudah masuk kan? Setelah itu kita lihat lagi di sini. Select bintang form pembayaran. Nah, ada tulisan mie goreng. Ini tadi pesanan juga dari Kevin, pembeli nasi goreng. Terus mau beli lagi, misalnya capcay. Capcay. Nah, capcay harganya 15.000. Nah, di sini namanya ganti aja ya. Namanya Samuel misalnya. Samuel membeli capcay harganya 15.000. Nah, kita masuk lagi. Di sini juga kita lihat kembali. Select lagi form pembayaran. Nah, ada apa namanya pembayaran lagi. Nah, setelah udah semua seperti ini kan sudah tadi pembeli sudah membeli apa namanya melakukan insert data ke apa namanya tabel yang sudah kita buat dan itu adalah aksesnya. Sebenarnya ada lagi, kita kalau misal ada yang salah, misalnya kita melakukan update, itu pertama update dulu. Kalau misal ada pesanan salah, kita update, misalnya pembayaran set pesanan. Nah, pesanannya tadi kita ubah tadi jadi apa ya, Nak? Misalnya mie goreng lagi, mie goreng. Mie goreng. Nah, mie goreng, were, di mana datanya diambil were were jumlah bayar. Maaf, kami goreng tuh. Jadi capcay, set masakan. Nah, apa ya? Krengsengan gitu ya. Krengsengan. Set masakan krengsengan. Were nama Samuel misalnya. Were nama sama dengan Samuel. Nah, seperti ini. Coba. Oh, ada yang error. Update.
Krengsengan. Oh, ini nih. Kiri, nama, Samuel. Nah, sudah masuk. Sudah terubah. Nah, di sini kita coba lihat apakah sudah masuk datanya apa belum. Select bintang from pembayaran. Seperti ini. Nah, krengsengan Samuel tadi kan pesan tadi krengsengan. Sekarang coba kita untuk mendelete data. Mendelete data. Coba kita delete from pembayaran kiri pesanan sama dengan krengsengan. Berarti kalau misal apa namanya tulisan di sini ada yang kurang, kita harus menyamakan tulisan yang ada. Krengsengan. Krengsengan. Dan ini krengsengan sih. Nah, sudah terdelete, kita lihat lagi di sini. Apakah sudah pesanannya sudah terhapus atau belum? Select bintang from pembayaran. Nah, sudah bilang ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat hak aksesnya dari pembeli. Sekarang kita akan masuk di aksesnya admin, yang mana admin ini bisa mengubah dan memasukkan data yang ada di tabel menu makanan dan menu minuman. Oke, pertama-tama kita exit dulu. Exit, nah MySQL, SQL menu root min p. Maaf. Kok MySQL itu? Ya Allah, lupa. Exit kembali. MySQL menu admin min p. Passwordnya admin. Bener admin tadi enggak ya? Bentar, saya lihat datanya tadi. Admin ya benar. Oh, salah ya Allah. MySQL min u admin min p. Ya, kita masuk passwordnya kasih admin ya. Nah, masuk. Nah, sudah masuk kan? Nah, di admin sini kita lihat apakah kita aksesnya tadi apa? So database. Nah, di admin tadi kan kita sudah memberikan akses kepada database yang kita buat. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan database restoran. Nah, setelah kita menggunakan database restoran, kita lihat dulu apakah database-nya, tabelnya di dalam itu pembayaran atau tabel apa. Kita lihat show tables. Nah, untuk admin nanti akan ada dua tabel menu makanan dan menu minuman, di mana admin ini akan bekerja, akan bertugas untuk mengisi data yang ada di menu makanan dan menu minuman. Yang mana menu makanan dan menu minuman ini dapat ditambah, dapat diubah dan dapat diganti harganya. Jadi di sini saya memberikan grant, select, insert, update dan delete kepada dua tabel, ada menu minuman dan menu makanan. Kita coba lihat tabelnya, isi tabel tersebut. Select menu makanan. Coba kita lihat menu makanan dulu. Lupa ya Allah. Select from menu makanan. Nah, di sini kan pihak dari admin bisa melihat menu makanan yang ada di tabel yang sebelumnya kita buat. Di sini admin akan menambah menu makanan lagi untuk restoran kita. Yang pertama adalah seperti yang tadi, insert
pintu menu makanan values. Apa namanya? P untuk kodenya ya. Pertama P4, P4. Setelah itu misalnya apa ya namanya? Kan nila bakar gitu Pak. Nila bakar. Misalnya seperti ini. Nila bakar. Nah, setelah kita masuk apa namanya? Ini harganya, kita perlu ngasih harganya. Misalnya ini harganya 20.000 aja. 20.000. Oh ya, 20.000. Seperti ini. Nah, kita tutup. Masukkan. Nah, sudah masuk. Nah, enaknya kita kasih menu makanan lagi yang banyak ya. Nila bakar sudah, gurame goreng, misalnya seperti ini. Kodenya untuk P5. Harganya 30.000. Nah, masuk lagi, coba lagi P6. Jadi setiap menu makanan ini kodenya harus berbeda karena ini akan berfungsi untuk primary key kita. Jadi untuk mengubah, untuk menandai aja yang mana-mananya. Jadi kita untuk gurami tadi kan gurami bakar. Nah, gurami bakar ini harganya 40.000. Nah, sudah. Nah, sudah masuk semua. Kita lihat lagi. Select bintang from menu makanan. Nah, sudah masuk semua. Terus kita coba untuk menu minuman. Lihat pintu menu minuman values ya. Values. Tadi menu minuman tadi ada 3 minuman. P3, P4. Minumannya ini apa ya? Apa ya naik? Es degan misalnya, es degan. Es degan. Es degan harganya 5.000. Nah, seperti ini. Yang ada lagi es belewah. Es belewah harganya 5.000. Maaf. Lupa belum ganti kode. Nah, sudah. Berarti kan menu-minuman sudah. Kita coba lihat untuk menu-minumannya. Select from menu minuman. Nah, seperti ini. Salah. Nah, jadi kan secara otomatis datanya sudah masuk semua. Jadi ada yang tadi menu makanan sudah kita isikan, setelah itu menu-menu juga. Terus kalau misal admin salah memasukkan data, bisa menggunakan update. Nah, update misalnya menu makanan. Terus set harga, misalnya ada salah harga. Itu harganya misalnya 25.000 misalnya. 25.000 WR kodenya nama kodenya WR kode apa ya namanya, yang nila bakar aja ya, WR kode P4. Nah, seperti ini.
Nah, kan sudah terganti. Tadi kan harganya nilai bakar PMPA ini tadi kan 20.000. Kalau misalnya kita update jadi 25.000. Kita coba lihat lagi. Select menu makanan. Nah, kita rubah kan 25.000. Nah, kita coba lagi update yang menu minuman. Menu minuman. Tadi menu minuman. Nah, sudah saya besarkan dulu. Menu minuman tadi ada es belewah, es degan. Nah, harganya misalnya 8.000 lah. 8.000 untuk es buah. Kodenya es buah tadi kan P3. Otomatis kita belinya P3 gini. Nah, kita lihat lagi select. Ini yang kita ubah adalah menu es buahnya ya, harganya. Select bintang from menu minuman. Nah, harganya ganti 8.000. Nah, kalau semisal delete apabila ada yang menu yang dihapus bisa kita gunakan delete. Delete from menu makan mere. Kita namanya apa? Untuk yang misalnya kita hapus, misalnya gurami bakal. Gurami. Nah, hanya seperti ini. Oh maaf, menu makan. Menu makanan, bere, gurami bakal. Oh ya ampun, bere, nama. Nah, ini bisa baru bisa. Nah, kita lihat lagi. Select kita from menu makanan. Nah, gurami bakarnya sudah tidak ada karena kita sudah mendelete menunya tadi menggunakan sintak. Nah, kan dari kedua user tadi kan sudah bisa di apa namanya melakukan insert, update, delete. Nah, yang mana sekarang kita akan merevoke semua apa namanya grant yang sudah kita kasihkan ke user admin dan user pembeli. Ya, bentar saya exit dulu ini. Nah, ini saya hapus dulu soalnya nggak bisa di scroll ke bawah. Bentar, saya silang. Kita masuk sum control. Cell. Nah, kita masuk lagi di MariaDB. Di user info Nah, setelah itu, setelah kita apa namanya setelah kita tadi memberikan hak akses kepada dua user, selanjutnya kita akan merevoke hak user, hak akses yang mereka tadi gunakan. Pertama, revoke, select, insert, update, delete, restoran, terus kita pembayaran, pembayaran from
pembeli at localhost. Nah, di sini kan sudah akan saya revoke. Nah, kita kan sudah merevoke grain-nya ya. Situ kita lihat lagi so grain for pembeli at localhost. Nah, baru kita lihat di sini tidak ada grain seperti select, insert, update. Jadi pembeli sudah tidak bisa melakukan insert atau membuat sebuah pesanan atau membuat insert pembayaran, melakukan delete ataupun melakukan update di database pembayaran. Nah, setelah itu saya coba di user admin. Nah, insert update on restoran pembayaran. Pembayaran menu kita punya pembayaran sekarang kita ikuti menu makanan from tadi apa admin localhost ada admin menu makanan baik saya set update delete on restoran menu makanan ya benar from admin tadi besar semua enggak ya. From admin localhost menu minuman, coba dulu menu minuman. Nah, ini kan menu minuman sudah. Nah, coba yang menu makanan. Nah, sudah semua. Kita coba show brand. Kok show brand? Benar-benar. Ya Allah. Brand for admin at localhost. Nah, ini admin sudah tidak bisa melakukan insert, update, delete di tabel menu makanan dan menu minuman. Kita lihat, kita exit dulu. MySQL menu, kita lihat pembeli. Setelah itu min P. Pembeli. Nah, setelah itu kita lihat langsung database. Nah, sudah tidak ada database lagi. Di sini kita sudah melepas hak akses yang dari pembeli dan juga admin. Setelah itu kita coba lihat di admin. Kita exit dulu. Ya Allah. Kita exit. Kita MySQL menu admin min P. Admin. Setelah itu kita lihat show database. Nah, ini juga tetap tidak ada. Nah, ini sudah selesai. Tadi sudah saya revoke semua dari admin dan juga pembeli. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang pembuatan sistem pembayaran jual beli kepada restoran menggunakan MySQL. Tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah basis data lanjutan UAS praktikum. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.